pelanggaran lalu lintas meningkat lagi. Setelah turun drastis akibat rendahnya mobilitas masyarakat saat pandemi, kini angka pelanggaran yang terjadi kembali merangkak naik. Data Korlantas Polri menyebutkan, angka terendah terjadi pada tahun 2020. Tercatat, hanya ada ratusan ribu kasus pelanggaran lalu lintas di skala nasional. Namun, 2 tahun berikutnya, jumlah pelanggaran kian meningkat seiring pengendoran level PPKM di seluruh Indonesia. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung menjelaskan, peningkatan jumlah kendaraan seharusnya tidak berbanding lurus dengan jumlah pelanggaran, asal ada kesadaran tertib berlalu lintas yang tinggi di masyarakat. Ya, kalau dilihat dikatakan masa pandemi, memang kan perjalanan sangat dibatasi. Bahkan pernah tidak boleh sama sekali perjalanan antar kota dan hanya tertentu saja yang boleh. Nah, di situ memang kalau saya lihat dari kuantitasnya memang ada hubungannya. Jadi karena orang berkurang yang melakukan perjalanan, ya berkurang juga terjadinya pelanggaran. Itu bisa signifikan. Tetapi tidak harus bahwa kalau sudah bertambah kendaraan atau volumenya menjadi banyak, harus naik juga pelanggaran, tidak harus seperti itu. Karena kalau disiplin berlalu lintas itu diterapkan dan orang beretika, berdisiplin dalam berlalu lintas, tidak harus terjadi pelanggaran. Gitu. Sementara itu, selain mendidik masyarakat untuk tertib aturan di jalan raya, ada tantangan lain yang menghadang polisi lalu lintas. Pungli. Pungutan liar atau suap memperburuk stigma masyarakat terhadap polisi. Padahal, Ellen menyebutkan bahwa terjadinya pungli didasari oleh kesepakatan dua pihak sekaligus, pemberi dan penerima. Ya, citra polisi memang menjadi turun, ya kalau dibilang bukan buruk sekali ya, menjadi turun karena adanya pungli, adanya suap itu. Nah, tetapi citra yang buruknya ada di polisinya, bukan di masyarakatnya. Masyarakat yang mengatakan bahwa citra polisi jelek karena pungli. Tetapi di lain pihak, masyarakat sendiri yang melakukan pungli, melakukan suap, ya, yang harus dibereskan dulu, diperbaiki dulu dalam pelayanan masyarakat. Tidak ada pungli, tidak ada suap, itu di institusi polisinya. Jadi di institusi polisinya harus terbentuk ini supaya tidak ada lagi keinginan untuk menerima suap. Semua pelayanan itu, pelayanan pada masyarakat harus bersih, jelas prosesnya, gitu. Semua disosialisasikan. Perbaikan citra itu dimulai dengan pendidikan. Guna meningkatkan pelayanan di jalan raya, polisi lalu lintas mendorong kualitas sumber daya manusianya bukan hanya pada aspek keilmuan, tetapi juga mental. Inilah tempat para polisi lalu lintas mengembangkan ilmunya. Datang dari berbagai daerah di Indonesia, para pengemban tugas keamanan di jalan raya ini mendapatkan ilmu baru untuk dipraktikkan di wilayah kerjanya. Selama 1 bulan penuh, Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri berusaha menyiapkan sistem pendidikan dan materi ajar yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Tujuannya menjawab kebutuhan serta tantangan zaman. Saya Rocky Sawaki, saya dari Polda Papua, pengiriman dari Polda Papua. Saya bertugas di Subdit Gakum Polda Papua. Nama saya Dendi Putra. Permasalahan yang terjadi secara umum di Polda Bengkulu pada dasarnya tentang pelanggaran ketertiban dalam hal pengguna jalan raya. Seperti yang kita temuin, adanya beberapa pengendara roda 2 terkadang tidak memenuhi standar operasional, tidak menggunakan helm ataupun berboncengan lebih dari 2 ataupun melawan arus. Kadang-kadang sadar hukumnya kurang sekali, jadi kadang-kadang kita baru menegur, nanti besok lagi polisinya tidak ada, nanti buat lagi. Itu yang kadang-kadang kita juga harus serba ekstra, lebih ini lagi di lapangan. Ada itu yang orang tidak pakai helm, begitu lihat saya langsung putar balik, kadang-kadang tabrak trotoar, jatuh sendiri di situ. Saya ini bagaimana, orang ini baru lihat saya terus langsung dia putar balik sendiri. Kepala Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri, Joni Hendra menyebutkan, ada 5 masalah umum lalu lintas di Indonesia. Untuk itu,
Di bawah komandonya, Pusdiklantas Polri menyiapkan pendidikan yang memuat 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, serta perilaku sesuai dengan napas presisi yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Jadi begini, sekarang stigma Polri secara umum, ya, secara khususnya adalah lalu lintas. Kenapa saya katakan demikian? Lalu lintas itu adalah etalasenya Polri. Baik buruknya Polri itu pertama dilihat dari lalu lintas, karena dia berdiri di jalan, mengatur, mengayomi dan mendatangkan ke TKP kalau ada permasalahan. Nah ini kalau tidak menunjukkan pelayanan yang prima, rawan. Nah jadi saya mempunyai formula adalah memang saat ini di kurun waktu 1-2 tahun ini kami diperintahkan langsung oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui Divisi Humas untuk merubah mindset kultur mereka, budaya mereka terhadap pelayanan mereka di lapangan. Ada 5 hal di situ persoalannya. 1 adalah menyangkut masalah pelayanan, 2 menyangkut masalah law enforcement atau penegakan hukum, yang ketiga adalah menyangkut masalah traffic engineering atau rekayasa lalu lintas, yang keempat adalah menyangkut masalah traffic edukasi di Kemas Lantas yang keseharian bisa kita lihat di jalan-jalan terhadap pengguna jalan roda 4 maupun roda 2, dan yang terakhir adalah menyangkut tentang register identifikasi.